Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini atau pada malam hari ini di Indonesia bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan, MPH. Materi kita eksposisi kitab Kolose yang diambil dari Kolose 2 ayat 16 sampai 23 dengan tema kemerdekaan Kristen. Ini sesi yang kelima Bapak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator kami yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan tolong agar mereka boleh bekerja dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, listrik, handphone, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan campur tangan agar boleh berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya Tuhan bukakan hati mereka, agar mereka mengerti kebenaran firman. Dan berdoa juga buat channel YouTube Sema Adonai, biarlah ini sebagai alat corong pemberitaan firman sehingga banyak orang yang mendengarkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak mengikuti pelajaran firman-Mu, dan juga layak melayani Engkau Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran firman, kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan teologi, PGAK Seminari Bentel, Jakarta mulai tahun 1981 dan tahun 1994. STII Jakarta Teologi mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STII Jakarta S2 Misiologi dari tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Peringkat di Ministry tahun 2011 sampai tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Toa Gracia Ciledug Tangerang. Ketua Bidang Teologi GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di Komisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya
penulis buku Kingdom Speaker, pedoman praktis menggali Alkitab. Terima kasih tim operator kami. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Salam Pak Sam, salam teman-teman semua. Puji Tuhan, kabar dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan, kiranya Bapak dalam penyertaan Tuhan, baik dalam pekerjaan dan juga pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan ke Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kita hari ini semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kolose, ya. Pasal demi pasal, perikop demi perikop, bahkan ayat demi ayat. Dan ini adalah satu upaya atau juga satu metode untuk dapat menelusuri alur pikir dari penulis. Ya. Satu hal yang sangat penting di dalam memahami Alkitab adalah kita harus berjuang untuk memahami apa yang sedang dipikirkan oleh penulis, lalu bagaimana penulis kitab itu memaparkan, lalu dari sudut pandang apa dia menguraikan hal-hal seperti itu. Nah, ini penting oleh karena banyak pengkhotbah-pengkhotbah sekarang itu yang ketika dia berdiri di depan jemaat, dia terlalu bebas. Bicara tanpa batas, bahkan kadang-kadang bicara tanpa dasar. Nah, jadi dengan pelajaran eksposisi atau komentari setiap bagian di dalam Alkitab itu, maka itu dapat memberikan kepada kita satu pemahaman bagaimana caranya untuk kita mengikuti alur pikir dari si penulis. Nah, tentu pikiran penulis itu adalah pikiran yang diinspirasi, diilhami oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat menyatakan kebenaran di dalam bagian-bagian Alkitab yang mereka tulis itu. Nah, jadi saudara, ini satu hal yang sangat penting, supaya saudara sebagai jemaat jangan mudah untuk diperdaya, dikecoh oleh orang-orang yang penampilannya itu memikat, memukau, berwibawa, sehingga saudara terhipnotis, lalu kemudian ikut apa yang dikatakan tanpa ada satu kemampuan untuk menyaring, menfilter ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Edi, ya, tapi nanti kita akan bahas itu karena ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada malam ini. Halo Pak Sam. Siap. Suara saya masuk? Masuk Pak. Masuk Pak. Ya, soalnya ini indikasi mic saya di ini kayaknya kok. Masuk Pak, jelas. Oh ya, oke. Ya. Tuhan ya. Ya. Nah, kita baca dulu dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi
satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecat itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Nah, demikianlah apa yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat, pertama-tama kepada jemaat di Kolose, tetapi kemudian surat Paulus ini juga dibacakan di jemaat-jemaat lain pada waktu itu. Sehingga pikiran ini bukan hanya untuk satu jemaat lokal, tetapi untuk semua jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus pada waktu itu. Dan secara khusus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ya, lalu surat ini juga karena tertulis di dalam Alkitab dan diyakini oleh semua orang-orang percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, ini adalah kebenaran. Maka dengan demikian surat ini mutlak berlaku bagi setiap orang-orang Kristen sepanjang sejarah gereja Tuhan. Ya, supaya orang-orang yang berlatar belakang Yahudi sadar akan apa arti kematian Kristus bagi dirinya, dan supaya orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi itu tidak usah mengyahudi-yahudikan diri. Itu. Ya, ini penting oleh karena sekarang ini ada semacam usaha upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk memaksa, ya, atau tidak mempengaruhi, yang lebih lembutnya mempengaruhi jemaat-jemaat non-Yahudi untuk mengikuti cara berpikir, cara berkeyakinan, dan cara beribadah dari bangsa Yahudi. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pahami, saudara, supaya dengan demikian kita tidak membelenggu diri lagi dengan pikiran sendiri atau dengan konsep-konsep yang memang dulu ada tetapi itu sudah digenapi. Dan dengan demikian kita betul-betul memiliki satu kemerdekaan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Ya, jadi perlu dipahami ini bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib itu adalah pribadi yang sudah memerdekakan kita satu dari hukuman kekal, dari belenggu dosa, dari ikatan kuasa jahat, dan juga dari aturan-aturan keagamaan buatan manusia. Nah, itu yang saya pikirkan ketika saya memberi judul perikop ini adalah kemerdekaan Kristen. Ya, apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Edi itu ini termasuk di dalamnya. Ya, ada bagian-bagian di dalam pertanyaan itu yang kita mesti juga pikirkan. Apakah itu memang harus seperti itu atau bagaimana? Ya. Nanti akan terjawab dengan uraian dari ayat-ayat ini. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Nah, ini saudara, bagi orang-orang Yahudi itu jelas
ya, di dalam kitab Imamat itu terdapat begitu banyak jenis makanan, hewan maksudnya, hewan yang jelas-jelas dilarang. Jangan makan ini, jangan makan itu. Dan ada kata-kata haram, ya, haram di dalam Alkitab. Nah, saya tidak akan masuk untuk membahas apa yang dimaksud dengan haram di situ, tetapi yang saya mau angkat sesuai dengan pernyataan Paulus di sini adalah bahwa ada aturan-aturan yang sudah begitu ketat, sudah begitu melekat di dalam kehidupan bangsa-bangsa, dalam kehidupan bangsa Yahudi penganut agama Yudaisme, bahwa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian apakah itu dapat berlaku sepanjang sejarah umat percaya kepada Tuhan? Ternyata saudara-saudara itu ada ketentuannya, ada batasan-batasannya. Nah, jadi kita akan melihat dulu, ya, apakah kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya, kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa sesungguhnya bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus itu merdeka, boleh makan apa saja, tidak lagi terikat dengan peraturan-peraturan imamat, khususnya berkaitan dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Itu kita sudah dibebaskan oleh karena dikatakan dalam ayat yang ke-17, itu hanyalah bayangan. Ya. Nah, karena itu orang-orang Kristen boleh segala jenis makanan, boleh. Ya. Ini prinsip dulu ya, soal hal-hal yang bersifat teknis, itu di luar dari pembahasan ini, tetapi secara prinsip bahwa orang-orang Kristen itu tidak boleh lagi membelenggu diri secara iman, secara keyakinan, ya, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh karena mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya begitu ya. Yang berpengaruh dengan kesehatan dan lain sebagainya, itu masalah teknis yang saya tidak punya kapasitas untuk memberikan penguraian itu. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, ini adalah penglihatan yang dinyatakan Tuhan kepada Petrus. Ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Waktu itu ada penglihatan, ada kain 4 persegi turun dari langit, lalu di dalamnya ada segala macam makanan, termasuk makanan-makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat, seperti daging babi, seperti kepiting, seperti belut, seperti unta, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam itu. Dan ketika Petrus ditawari atau disuruh oleh Tuhan untuk memakan itu, serta-merta Petrus memberikan jawaban, tidak Tuhan, tidak. Ini sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah melekat dalam kehidupan kami sebagai orang Yahudi, tidak boleh makan ini, makan itu. Nah, ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Nah, jadi saudara baca selanjutnya di situ, dengan demikian maka batasan-batasan yang begitu ketat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam hukum Taurat, itu dibuka selonggar-longgarnya oleh Tuhan untuk boleh makan apa saja. Itu dari segi penglihatan itu. Tetapi makna penglihatan itu juga pada sisi yang lain adalah bahwa Petrus, kau harus sadar sekarang, kau harus ingat sekarang, bahwa yang disayang Tuhan itu bukan hanya orang Yahudi,
Tetapi bangsa-bangsa lain pun itu disayangi oleh Tuhan. Kalaupun dulu Tuhan memperlakukan bangsa Israel atau kaum Yahudi itu agak berbeda dengan bangsa-bangsa lain, karena Tuhan mau menjadikan bangsa Yahudi ini sebagai mitra untuk menjangkau bangsa-bangsa. Tetapi ternyata selama zaman perjanjian lama sampai kepada hari Pentakosta, itu bangsa Yahudi hanya fokus kepada dirinya sendiri dan tidak pernah mau melihat kepada bangsa-bangsa di luar dirinya. Oleh sebab itu, penglihatan ini itu bermakna ganda. Bermakna sebagai makanan, tetapi juga bermakna bahwa ada Cornelius. Cornelius ini adalah jenderal atau perwira Romawi yang ditugaskan untuk mengepalai pasukan keamanan di provinsi Timur Tengah pada waktu itu, dan orang itu sedang dalam proses beriman kepada Tuhan. Bahkan sudah beriman kepada Tuhan, tetapi belum dilayani oleh gereja. Karena gereja masih terkungkung dalam satu pikiran bahwa Yahudi itu adalah bangsa pilihan dan di luar bangsa Yahudi itu najis. Nah sekarang dengan penglihatan ini Tuhan menyatakan kepada Petrus bahwa baik bangsa Yahudi maupun bangsa Yunani itu sebenarnya ada di dalam pengasihan Tuhan. Karena itu jangan engkau lagi membatasi dirimu, tetapi makan semua makanan itu dan jangkau semua manusia bagi kerajaan Allah. Nah itu kalau saudara baca detailnya atau lengkapnya dari kisah itu, Kisah Rasul pasal 10 seluruhnya, baca ayat itu ya. Nah akhirnya Petrus melangkah ya, bertindak, tidak lagi dikungkung dengan paham Yudaismenya, tetapi sekarang dia membuka pikirannya untuk mengikuti paham gereja, bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya dari segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Ya, itu susah. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan secara berpikir. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang keempat, dikatakan karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, jadi apa yang Petrus alami dalam penglihatan itu sekarang juga dikonfirmasi oleh Paulus berdasarkan ilham Roh Kudus, dan itu diajarkan kepada Timotius untuk diajarkan kepada semua jemaat bahwa tidak ada makanan yang haram. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala jenis makanan itu semuanya baik, berguna untuk kehidupan manusia. Ya. Saya coba iseng-iseng, ini tidak melakukan satu riset secara serius, tetapi ternyata ganja itu kalau dipergunakan secara tepat itu bermanfaat bagi manusia. Tetapi karena kemudian manusia menyalahgunakan, akhirnya ganja itu merusak. Nah, jadi saya tidak menganjurkan saudara untuk konsumsi ganja di sini ya, tetapi saya hanya mau memperlihatkan sesuai dengan ayat ini bahwa apapun yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia itu sebenarnya diciptakan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi karena manusia salah mengelola, salah mempergunakan, maka akhirnya apa yang baik itu menjadi perusak di dalam hidup manusia. Ya, prinsipnya di sini Bapak Ibu adalah segala makanan itu halal karena ciptaan Tuhan itu semuanya baik. Nah, di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan begini. Nah, ini yang saya harapkan saudara perhatikan di sini. Ya, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu
adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, jadi di sini bukan soal makanannya, tetapi soal dampaknya. Ini harap saudara bedakan itu. Ya, makanan apa saja boleh, tetapi saudara perlu pikirkan dampaknya. Nah, ini kalau saudara melakukan studi dengan topik makanan Alkitab ini, saudara akan menemukan banyak bagian Alkitab yang menyatakan ini boleh, itu tidak boleh, tetapi harus dipikirkan juga. Salah satunya adalah jangan sampai menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging ataupun minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, jangan engkau makan sesuatu, minum sesuatu yang menjadi sandungan bagi saudaramu. Satu ayat lagi, ya. 2 Korintus 8 ayat 13. Ya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Wah, ini salah tulis ini, saudara. Ya. Paulus berkata, kalau aku makan daging dan saudaraku menjadi tersandung, ya, Paulus berkata gitu ya, kalau karena aku makan daging, saudaraku tersandung. Bagi Paulus tidak ada makanan yang haram, apalagi daging-dagingan. Ya, daging bagi Paulus itu semuanya dimakan. Tetapi kalau karena makan daging, lalu saudaraku tersandung oleh memakan daging itu, maka Paulus berkata, lebih baik untuk selama-lamanya aku tidak makan daging. Ya. Ini penting Bapak Ibu, supaya jangan sampai kebebasan saudara membuat orang lain menjadi tersandung, jatuh dalam dosa syak. Ya, nah, jadi prinsip yang pertama di sini yang Paulus mau sampaikan kepada saudara dan saya adalah makanan itu boleh, makan apa saja. Nah, tetapi jangan karena makan itu lalu kemudian saudaramu menjadi tersandung. Di kami di Toraja, saudara, itu sudah menjadi umum bahwa kalau orang mati, ada orang meninggal, itu keluarga sanak famili potong hewan, kerbau, babi. Tidak boleh yang lain, ya, hanya kerbau, babi. Nah, lalu ada gereja-gereja tertentu yang masih terikat dengan pemikiran Perjanjian Lama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala jangan dimakan. Nah, jadi pemikiran itu menguasai pendeta-pendeta gereja-gereja tertentu di tanah Toraja, sehingga mereka katakan kamu jangan makan babi, jangan makan kerbau yang dipotong di orang mati. Itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, bagi orang-orang tertentu ya itu hakmu lah, kau makan boleh, tidak juga nggak apa-apa, ya. Tetapi kemudian saudara, ada satu kasus yang memilukan hati saya ketika saya mendengar kasus itu di Makassar. Ya, ada orang Toraja meninggal dan sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan orang Toraja, kalau ada yang meninggal, untuk kita menjamu tetamu yang datang itu ya kita sajikanlah makanan kepada mereka. Maka mereka potong babi. Tidak seperti tata cara di Toraja, tapi ini dipotong biasa saja. Dipotong lalu kemudian dimasak, disajikan untuk tamu-tamu yang datang. Nah, pendetanya itu ketika dia datang untuk melayani, ya karena diminta oleh keluarga, dia pergi ke belakang, langsung pergi ke belakang periksa
bagian dapur, lalu di bagian dapur itu dia temukan 2 kepala babi. Ini keluarga sudah potong babi. Tidak ngomong A, tidak ngomong B, pendeta itu langsung pulang. Karena bertentangan dengan apa yang dia yakini bahwa tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi adalah pendeta ini tanpa sadar dia telah menjadi sandungan bagi semua keluarga dari yang meninggal itu, bahkan juga tetamu-tetamu yang datang dari berbagai gereja itu menjadi tersandung oleh karena pendeta ini telah menolak untuk melayani di kebaktian orang mati hanya oleh karena potong babi. Nah, jadi sekarang ini tidak makan memang. Tidak makan. Soal you makan atau tidak itu hakmu, tetapi tanpa dia sadari dia telah menjadi sandungan. Nah, ini yang Paulus jaga. Ya, ini yang Paulus jaga di dalam kehidupan setiap orang percaya itu supaya jangan sampai kita menjadi sontohan, menjadi sandungan bagi orang-orang lain. Nah, jadi karena itulah saudara kekasih dalam Tuhan, maka kesimpulan pertama yang saya mau sampaikan di sini kepada Bapak Ibu adalah segala makanan itu boleh, tetapi jaga jangan sampai karena makanan maka orang lain menjadi tersandung. Saya pun di awal-awal ketika saya datang ke Toraja, kalau pesta-pesta seperti itu, saudara, saya hati-hati. Ya, di depan orang-orang saya mesti lihat-lihat dengan siapa saya sedang makan. Karena kalau tidak, maka bisa saja saya makan itu menjadi sandungan. Ada yang bertanya, apa pendeta boleh makan yang begini? Nah, lalu saya kasih pencerahan kepada mereka melalui ayat-ayat Alkitab. Nah, jadi itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa Paulus katakan sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Ingat Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 15, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu tidak boleh lagi mengikatkan diri dengan berbagai aturan-aturan tentang makanan dan minuman. Minum apa saja boleh, tetapi yang dilarang oleh Alkitab adalah jangan mabok. Jangan mabok, ya. Nah, yang kedua, boleh beribadah hari apa saja. Ya. Janganlah kamu menghukum kamu mengenai makanan lalu minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabat. Yesus beribadah pada hari Sabat karena dia ada di kultur Yahudi. Dia ada di kelompok penganut agama Yahudi. Jadi Yesus beribadah pada hari Sabat. Nah, ini penting karena sekarang ini di YouTube, saudara-saudara, itu juga bermunculan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen sekarang itu tidak mengikuti Yesus, tidak mengikuti teladan Yesus. Percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti teladan Yesus. Nah, ya ini saya sampaikan secara bebas dari TikTok itu. Mengapa? Karena dia bilang Yesus itu beribadah pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Tetapi kenapa orang Kristen tidak mengikuti pola yang telah diikuti oleh Yesus beribadah pada hari Sabtu? Mengapa beribadah pada hari Minggu? Nah ini saudara. Jadi orang-orang Kristen sekarang itu masih ada yang pikirannya itu dibelenggu oleh aturan-aturan yang sebenarnya sudah digenapi dan kemudian sudah dilonggarkan oleh Yesus. Dan ini yang perlu dipahami oleh jemaat di Kolose, oleh jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, dan juga oleh saudara dan saya, dan gereja-gereja atau jemaat-jemaat di masa yang akan datang, bahwa kita tidak lagi terikat dengan hari-hari ibadahnya orang Yahudi, karena hari-hari ibadahnya orang Yahudi itu sekali lagi itu bayangan.
Ya, bayangan. Nanti saya akan sampaikan itu. Nah, kita baca di dalam perbandingan ya, untuk mendukung apa yang saya pikirkan ini kepada saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-41 mulai, saya bacakan ini. Ya, bagaimana jemaat mula-mula itu ya tidak menolak ibadah pada hari Sabtu. Ya, sekali lagi tidak mengharamkan ibadah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Tetapi mereka memperluas. Ya, memperluas, bukan terbatas pada hari Sabtu, tetapi pada hari-hari yang lain juga boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa, selalu berkumpul. Nah, kata selalu, ya, nanti di bagian bawah didetailkan, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, garis bawahi, tiap-tiap hari di bait Allah. Apa tujuan mereka berkumpul tiap hari di bait Allah? Ya, bukan arisan, bukan rapat ini, rapat itu, tetapi mereka memfungsikan, memaksimalkan bait Allah itu, sehingga dikatakan bahwa tiap hari mereka beribadah di bait Allah. Nah, di samping itu, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa gereja itu memang tidak beribadah secara khusus pada hari Sabtu. Tetapi pada hari apapun mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa gereja meneruskan tradisi beribadah pada hari Minggu? Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama Minggu itu. Lalu mereka berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, berarti apa? Ini kebiasaan dari gereja mula-mula yang beribadah pada hari pertama Minggu itu. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai satu hari khusus di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian mereka melarang untuk beribadah pada hari Senin sampai hari Sabtu. Karena di sini dikatakan bahwa tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait suci, bait. Nah, jadi karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, jangan merasa berdosa kalau tidak beribadah pada hari Minggu. Ya, ini saya tidak mengatakan jangan datang di gereja, bukan. Tetapi ada orang yang datang di gereja itu hanya karena merasa bersalah kalau tidak datang di gereja hari Minggu. Pertanyaannya adalah, apa untungnya kau datang di gereja pada hari Minggu kalau tujuan kedatanganmu ke gereja pada hari Minggu itu hanya untuk menghilangkan rasa bersalah? Ya, itu digarisbawahi Bapak Ibu. Bahwa pertemuan hari Minggu itu bukan sekedar supaya kita jangan berdosa, jangan bersalah, karena itu kita harus datang. Tetapi di dalam kita beribadah kepada Tuhan itu ada hal-hal yang sangat prinsip yang perlu saudara pahami, bahwa beribadah di gereja, beribadah di bait suci itu bukan soal absensinya,
tetapi bagaimana saudara membangun relasi dengan Tuhan. Ya, orang hadir di gereja secara tubuh jasmaninya, tetapi jiwanya mengembara kemana-mana. Ya, jadi saya temukan di dalam kehidupan banyak jemaat itu sementara ibadah itu mereka bisnis, ya, online-nya jalan terus. Itu bisa terpantau oleh karena mereka membuka Alkitab, membuka HP pada saat khotbah itu bukan untuk membuka Alkitab yang sedang dibacakan di atas mimbar, tetapi membaca atau melakukan sesuatu di luar ayat-ayat Alkitab itu. Itu dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa banyak orang yang tubuhnya hadir di gereja, tetapi pikirannya, hatinya ada di tempat-tempat lain. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, ini sekali lagi Paulus mau membuka satu wawasan pemahaman kepada jemaat di Kolose. Jangan lagi engkau terkungkung atau membiarkan dirimu dikungkung oleh pemikiran bahwa ibadah itu hanya pada hari Sabat. Di luar hari Sabat itu bukan ibadah. Ya, jadi kemerdekaan Kristen artinya kemerdekaan di dalam ibadah, di dalam roh, bukan di dalam hari, bukan di dalam tempat, tetapi di dalam roh. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, hukum Taurat itu ada 3 kategori, ya. Kategori yang pertama itu adalah undang-undang sipil, ya. Ini peraturan yang ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel untuk mengatur sebagai satu kelompok masyarakat, sebagai satu bangsa, ya, entitas bangsa, ada aturannya. Itu undang-undang sipil. Maka ada buku kehidupan, ada buku kematian. Orang yang lahir dicatat dalam buku kependudukan, di dalam buku untuk mencatat orang-orang yang lahir. Itu namanya buku kehidupan. Buku kematian untuk mencatat orang-orang yang mati dari bangsa itu. Ya, itu kategori yang pertama. Lalu kategori yang kedua adalah syariat-syariat. Aturan-aturan peribadatan. Kamu harus datang ke bait suci. Datang ke bait suci harus membawa hewan yang ketentuannya jelas. Ya, melalui penilaian dari imam-imam. Harus sesuai dengan ketentuan Alkitab. Itu namanya syariat. Ya, kategori yang kedua. Lalu kategori yang ketiga adalah hukum moral. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, hormati orang tuamu, hormati sesama manusia. Itu adalah aturan moral yang berlaku sepanjang segala zaman. Undang-undang sipil itu khusus bagi bangsa Israel, tidak mutlak untuk bangsa Indonesia, tetapi dapat diadopsi, diterjemahkan di dalam undang-undang yang sesuai dengan konteks Indonesia, ya. Tetapi orang Indonesia tidak mutlak harus mengikuti hukum Yahudi secara kenegaraan. Nah, itu yang kedua, yang perlu Bapak Ibu pahami supaya saudara bisa melihat apa yang boleh kita ikuti dalam hukum Taurat itu dan apa yang tidak boleh. Nah, coba kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi apa yang terdapat dalam hukum Taurat itu bayangan. Ya. Saudara sudah belajar doktrin, ini bukan SOSBC ya, tetapi tentu saudara sudah mempelajari doktrin kristologi. Ada yang namanya tipologi. Tipe
antitipo. Hewan-hewan yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama, baik sapi, lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan juga jenis rempah-rempahan, itu adalah tipologi yang secara profetis memandang ke depan bahwa akan ada kesempurnaan dari semua yang kita lakukan secara tipologis ini, dan antitipenya, penggenapannya itu adalah Yesus. Karena itu orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bebas dari tuntutan untuk membawa korban binatang setiap tahun. Ya, saudara kita non-Kristen itu melakukan itu mengadopsi dari ketentuan Taurat agama Yahudi. Tiap tahun mesti mempersembahkan ini. Lalu sesudah itu mereka merasa plong, wah saya sudah membayar dosa saya. Tetapi kemudian satu hari sesudah itu mereka menabung dosa lagi. Ini hati-hati saudara ya. Karena itu di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggahinya, berebut memasukinya. Nah, jadi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini apa artinya? Bukan berarti Kejadian sampai Malyaki itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi syariat-syariat yang diatur di dalam kitab-kitab para nabi itu sudah mencapai puncaknya, kegenapannya yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak lagi harus potong sapi, potong lembu, potong kambing, potong domba. Tidak harus lagi. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna, korban yang sempurna. Dan siapa yang percaya kepada Yesus bebas dari hukuman dosa. Dan karena itu tidak perlu lagi memberikan korban binatang untuk menghapus dosa. Dosa kita tidak bisa disucikan oleh darah binatang, tetapi dosa kita disucikan oleh darah Yesus Kristus, dibersihkan dari hidup kita oleh darah Yesus Kristus. Nah, itu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tentang setiap pergi ke pasar, mampir di gereja, pegang pagar gereja lalu berdoa, pulang dari pasar mampir lagi di gereja itu pegang pintu gereja, tidak merasa layak masuk ke dalam gereja karena pakaiannya kotor. Ini pikiran-pikiran duniawi. Ya, Tuhan tidak pernah mengatakan kalau engkau mau sembuh pegang pagar gereja atau pegang sentuh benda tertentu, tidak pernah. Ibadah kita kepada Tuhan itu tidak dibatasi harus pakaian bersih, harus pakaian mentereng, harus pakaian mewah, enggak. Karena Tuhan tidak melihat pakaianmu. Itu sebabnya kita mengatakan, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Karena tradisi bangsa Yahudi, kalau ada di antara mereka yang merasa menyesal, atas dosa-dosa yang dia perbuat, dia lepaskan semua pakaiannya lalu dia ganti dengan pakaian karung. Lalu dia duduk di atas debu, kepalanya dicukur, lalu badannya disiram dengan debu itu. Itu tanda dari penyesalan orang-orang pada zaman bangsa Yahudi. Nah, sekarang Tuhan minta itu adalah koyakan hatimu. Bukan gunting rambutmu, bukan pakaianmu yang harus diperbaiki, tetapi hatimu. Ini namanya kemerdekaan di dalam roh. Ya, ini saudara-saudara. Sekarang banyak gereja ya, nanti di ayat-ayat selanjutnya itu aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu. Untuk mengalami mujizat dari Tuhan juga harus ini, harus begitu. Ya, ini apakah itu mujizat yang ketika dia dibawa ke rumah sakit lalu kemudian ada penglihatan
Yesus datang kepadanya, yaitu sesuatu yang sudah kita banyak dengar dari kesaksian banyak orang. Ada orang Muslim lah, itu jelas itu Muslim. Dia anti Kristen, dia anti kekristenan. Tetapi begitu orang tuanya sekarat di rumah sakit, itu kemudian dia di dalam hatinya dia berkata, Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan, datanglah dan sembuhkanlah. Jamah dan sembuhkanlah orang tua. Tuhan datang kepadanya, orang tuanya sembuh. Lalu kemudian sejak saat itu dia ambil keputusan bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan karena itu saya hanya harus berbakti beribadah kepadanya. Sejak saat itu dia tinggalkan agamanya yang lama, pindah menjadi pengikut Yesus. Itu cara Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang memang tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan cara manusia seperti kita pada malam ini. Tuhan berperkara secara langsung dengan orang itu. Nah, sama seperti yang ditonton dalam TikTok tadi itu bisa saja. Ya, bisa saja. Tetapi hati-hati dengan TikTok ya, karena TikTok itu ada juga yang sekedar konten gitu ya. Jadi kalau ini katakanlah itu terjadi dan kita harapkan itu sungguh-sungguh dialami oleh orang itu, yaitu mujizat. Tapi mujizat tidak boleh dipola, tidak boleh diatur bahwa supaya engkau mengalami mujizat harus begini, harus begitu. Kalau mujizat itu sudah terpola, sudah ada patronnya, itu bukan lagi mujizat. Itu sudah ilmiah. Ya, itu sudah ilmiah. Seperti urapi dengan minyak, kasih anggur, roti perjamuan. Itu bukan lagi mujizat, itu sudah merupakan sesuatu yang ilmiah karena ada polanya, ada patokannya. Kalau tidak dengan minyak urapan, kalau tidak dengan anggur dan roti perjamuan, tidak ada. Nah, ini hati-hati saudara. Ya, banyak orang Kristen sekarang yang terkelabui, terkecoh dengan aturan-aturan seperti itu, dan karena itu pengajaran seperti ini dituntut harus digencarkan supaya jemaat itu terbuka pemikirannya, jangan mau dibelenggu lagi dengan aturan ini dan aturan itu. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Edi, dan itu berkaitan dengan ini. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk beribadah hari apa saja, di mana saja, bagaimana saja caranya. Tetapi yang diminta Tuhan itu adalah roh kita. Ya, nanti di bagian akhir saya akan sampaikan ayat itu kepada Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-18 sampai 19, janganlah kamu biarkan kemenanganmu, kemerdekaanmu, itu yang menjadi dasar untuk saya membuat topik itu. Kemerdekaan Kristen, kamu sudah menang, kamu sudah merdeka, kamu sudah bebas. Tetapi jangan biarkan kemerdekaanmu itu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini kita masuk kepada liturgi gereja. Pengalaman-pengalaman personal di dalam gereja itu kadang-kadang kemudian dipatenkan bahwa ini harus dilalui, ini harus ditaati untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi liturgi, tata cara ibadah itu paten. Ya. Waspada terhadap ibadah-ibadah rekayasa manusia atau ibadah-ibadah manipulatif. Ya, saya sudah ceritakan kisah tentang era di mana pelayaran pelepasan di Indonesia itu begitu booming, ya, sampai ke luar negeri. Orang harus tumbang-tumbang, orang harus muntah-muntah, orang harus teriak-teriak. Nah, tetapi kemudian ada banyak orang Kristen yang menjadi tanda petik korban. Ya, saya sudah pernah ceritakan bagaimana ada pendeta dari Indonesia diundang ke Amerika oleh seorang Indonesia kaya di sana. Lalu dia berkata, wah ibu, di dalam diri ibu ini ada 30 lebih
macam roh-roh jahat. Saya baru berhasil mengeluarkan sekian banyak, masih lebih banyak yang tersisa di dalam diri ibu. Jadi saya akan kembali ke Indonesia, lalu saya akan datang lagi membawa tim yang lebih besar, yang lebih powerful, supaya ibu merdeka secara total tuntas. Nah, ibu ini karena bodoh, ya, lalu ya udah keluarkan dana lagi untuk biaya tim yang lebih besar datang Indonesia ke Amerika itu. Ini jangan lagi kamu diperdaya oleh pola-pola ibadah yang seperti itu. Ya, hati-hati. Saya pernah membantu satu persekutuan dari satu gereja tertentu yang liturginya itu begitu ketat, ya, bahkan boleh dibilang melanggar Alkitab itu tidak apa-apa, tetapi jangan sekali-sekali melanggar liturgi gereja, liturgi ibadah. Ya, sampai saya ditegur oleh seorang ibu yang begitu fanatik dengan liturginya itu. Dia berkata, Pak Daniel, kalau lagi situasi seperti ini, suara keyboardnya itu jangan yang itu, harus yang begini tuh. Sampai jadi suara keyboard aja harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di gerejanya secara internasional. Apa Tuhan itu hanya suka satu jenis suara alat musik? Ya, padahal dalam Mazmur pasal 150 itu segala alat musik kita bisa pakai untuk memuji Tuhan, dan segala alat musik itu punya suara yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi itulah orang-orang yang mengagung-agungkan liturgi di dalam gereja, sehingga kebebasan roh, kebebasan beribadah di dalam roh itu terbelenggu. Nah, Paulus berkata, jangan biarkan kemenanganmu itu, kemerdekaanmu itu dibelenggu lagi. Beribadah, harus beribadah dalam kebebasan roh. Ini saya tidak katakan bahwa liturgi tidak perlu. Ya, karena saya melihat juga di gereja-gereja yang kebalikannya dari yang tadi itu, orang-orang sekarang itu memutlakkan harus full musik, harus gegap gempita, harus bahasa roh. Oh. Jadi kalau tidak ada bahasa roh di dalam gereja, dalam ibadah, ibadahnya hampa, ibadahnya tidak ada kehadiran Tuhan. Kalau musiknya itu sunyi senyap, tidak ada kehadiran Tuhan. Karena itu pas harus dipetok itu sekencang-kencangnya, drum harus ditabuh sekencang-kencangnya, pemimpin puji-pujian harus teriak sekencang-kencangnya. Ini hati-hati. Saya tidak pro kiri kanan, tetapi situasi-situasi tertentu itu harus diperhatikan dan jangan memutlakkan satu situasi saja. Ya, hati-hati. Karena itu jangan biarkan diri saudara dibelenggu oleh aturan-aturan liturgis. Ya, liturgi itu buatan manusia sesuai dengan budaya, sesuai dengan kebutuhan, tetapi kebenaran firman Allah itu mutlak untuk segala bangsa. Nah, yang kedua di sini yang saya mau angkat adalah pengalaman spiritual secara pribadi ini dipaksakan. Saudara masih, ya mungkin saudara tidak mendengar, tetapi era tahun 2000 ada di Indonesia namanya Toronto Blessing. Jadi ada satu wilayah agak sedikit di luar kota di Kanada yang namanya Toronto, lalu di situ ada gereja yang orang berkumpul, tiba-tiba tercurah hadirat Allah, lalu kemudian semua orang dalam ibadah itu tertawa-tertawa. Itu booming beritanya, viral beritanya sampai ke seluruh dunia. Lalu orang-orang Indonesia datang ke Kanada, ke Toronto itu, ibadah di tempat yang sama, entah benar entah tidak mereka mengalami sampai katakan pengalaman yang sama, ketawa-ketawa, pulang ke Indonesia diterapkan di gereja-gerejanya di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Di Semarang ada gereja yang terpecah karena pro kontra dengan ajaran pendeta itu. Ya. Ada jemaat yang juga minta untuk saya bimbing secara personal, dia cerita sama saya, padahal pendetaku luar biasa. Loh, kenapa luar biasa pendetamu?
3 hari 3 malam tidak henti-hentinya ketawa. Di kamar, di dapur, di ruang tamu, di kamar mandi ketawa. Ini saya sendiri mendengar itu ketawa dalam hati karena ini pendeta sudah tidak normal ini. Ya. Lalu ada kebaktian ibu-ibu yang saya juga diminta untuk bantu di dalam mengiringi main musik. Itu ibu gembalanya ibadah mulai jam 9, tetapi kemudian sampaikan firman Tuhan, lalu sesudah itu masuk di dalam penyembahan sampai jam 3, jam 4. Ibu-ibu. Dalam batas waktu tertentu, suami-suami di rumah masih toleran, masih menerima, toleran dengan waktu itu. Tetapi karena sudah berlangsung begitu lama, akhirnya suami-suaminya melarang istri-istrinya untuk datang di gereja karena masa ibadah dari jam 9 sampai jam 4. Lalu apa isinya? Ketawa-ketawa. Nah, ini pengalaman spiritual yang sebenarnya terjadi secara personal, lokal, situasional, tetapi kemudian dijadikan sebagai satu aturan yang universal. Hati-hati, Bapak Ibu. Ini gereja-gereja yang tidak punya acuan Alkitabiah, tetapi lebih kepada pengalaman, ya. Itu yang namanya teologi empiris, itu yang merusak suasana gereja dan suasana ibadah, suasana rohani orang-orang tertentu di dalam ibadah kepada Tuhan. Itu yang saudara mesti hati-hati. Jangan kemerdekaanmu di dalam roh itu dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang demikian. Nah, apa yang harus kita pikirkan adalah menjaga hubungan dengan Kristus sebagai kepala. Mereka memang begitu intens di dalam segala manifestasi, tetapi tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak berpegang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam gereja yang sudah menyelamatkan, yang sudah memerdekakan, tetapi lebih berpegang teguh kepada ajaran ini, ajaran itu, pengalaman ini, pengalaman itu. Jadi inti yang paling saudara harus jaga di dalam kehidupan saudara adalah jaga hubungan pribadimu dengan Yesus Kristus. Ya, itu yang terdapat di dalam ayat yang ke-18, 19. Sekali lagi, jangan biarkan kemerdekaanmu di dalam roh itu dibatasi oleh orang-orang yang ajaran-ajaran yang ya sangat-sangat ya ini fanatik lah, ini berkanjang ya, penglihatan-penglihatan beribadah kepada malaikat-malaikat. Nah, kalau beribadah kepada malaikat ini udah jelas ibadah ajaran sesat ini, karena malaikat itu bukan pribadi yang disembah, itu adalah ciptaan Tuhan yang tugasnya untuk melayani Tuhan, melayani orang-orang percaya. Jadi statusnya di hadapan Tuhan itu justru malaikat ini adalah pelayan-pelayan orang-orang percaya. Ketika bertemu dengan Yohanes, malaikat itu mau disembah, tetapi malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan engkau menyembah aku karena aku pun hamba sama seperti engkau, sembahlah Tuhan. Jadi malaikat itu tidak ingin disembah, tetapi banyak orang yang karena pikiran yang duniawi, ya, maka akhirnya berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan ibadah kepada malaikat-malaikat. Nah, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Sekali lagi, saudara, ini bukan berbicara mengenai hukum, aturan kebangsaan, peraturan gereja, dan lain sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang relasimu dengan Tuhan, ini berbicara tentang tata caramu beribadah dengan Tuhan, ini berbicara tentang ekspresimu
di dalam memuji menyembah Tuhan. Ya, jadi kemerdekaan untuk beribadah, untuk berbakti, memuji, menyembah Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Jangan membatasi diri. Ada gereja-gereja tertentu yang harus organ. Kalau bukan organ, itu duniawi. Ya, ini pemikiran yang tidak salah, tetapi salah juga. Ya, karena ya tidak harus pakai full band, tidak harus pakai full musik. Satu alat musik pun boleh. Bahkan tidak pakai alat musik pun tidak apa-apa. Ya, cuma ada orang-orang yang mengharamkan, nggak boleh pakai musik ini, pakai musik itu. Jangan jamaah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaiannya dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Ya, aturan-aturan liturgis yang manipulatif tadi itu di atas saya sudah itu diperjelas, didetailkan lagi oleh Paulus di dalam ini, bagian ini. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, ada teman, ini saya sebut aja teman. Dia di dalam pelayanannya itu, ya memang topiknya bagus, bahwa banyak anak-anak muda itu yang fatherless. Dia angkatlah contoh di daerahnya. Dia bilang di daerah kami itu suami-suami KDRT terhadap istri. Banyak suami-suami yang kehilangan fungsinya sebagai bapak terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu kesunyian, kesepian. Lalu karena itu mereka mengalami atau menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya di dalam lingkungan pergaulan. Nah, karena itu pelayanannya dia rangsang emosi dari anak-anak muda ini kalau dia ibadah, lalu kemudian dia kunjungi satu demi satu, lalu dia peluk. Mau cowok, mau cewek, dipeluk. Dan ya, saya tidak tahu sejauh mana dampak daripada memeluk anak gadis orang itu. Tetapi dampaknya saudara-saudara, tapi bukan kepada orang itu, tetapi kepada teman yang lain. Karena sudah terbiasa di gereja itu, setiap kali bertemu cium kudus, bahkan peluk kudus. Akhirnya ketika dia sendiri di gereja itu lalu datangi oleh seorang lawan jenis, diberlakukanlah itu cium kudus, peluk kudus. Akhirnya ya tidak sampai melakukan hubungan seks, tapi kemudian lewat batas. Ya, itu dianggap sebagai satu ekspresi kasih, tetapi kasih yang kemudian hanya bablas. Itu peraturan-peraturan, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Itu apa yang Paulus katakan di sini. Nah, saya ringkaskan di sini. Mati bersama Yesus artinya memisahkan diri bersama Yesus dari asas-asas duniawi. Di dalam hal beribadah kepada Allah, kita ini sudah mati bersama Yesus. Apa arti mati? Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 3, mati di situ bukan hanya mati jasmani, tetapi mati dalam arti hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan itu terputus, terpisah. Maka kebalikan dari mati itu adalah perkawinan. Perkawinan itu artinya menghubungkan kembali, menyatukan kembali. Maka satu saat nanti gereja akan melangsungkan perkawinan dengan anak domba Allah. Jadi dipersatukan kembali. Yang dulu terputus itu sekarang disambung kembali. Nah,
kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus dalam kaitannya dengan aturan-aturan duniawi, maka jangan lagi kawin kembali dengan aturan-aturan duniawi itu. Ya, sekali lagi saya katakan ini bukan mengenai undang-undang baik di bangsa maupun di gereja, ya, tetapi ini dalam kaitannya dengan saudara berelasi dengan Tuhan. Ya, itu yang tekanannya di sini. Apakah harus angkat tangan? Apakah harus berteriak-teriak? Apakah harus tunduk kepala? Apakah harus berlutut? Apakah harus sujud? Apakah harus tertelungkup? Itu semua ada dalam Alkitab. Tapi tidak ada yang diharuskan. Semua orang bebas mengekspresikan bagaimana relasinya dia dengan Tuhan. Di dalam rohnya dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, aturan tersebut akan binasa. Artinya ya tidak menjamin kepada kehidupan kekal. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang beribadah dengan aturan-aturan seperti ini yang kemudian masuk surga. Tidak pernah. Tetapi yang menjamin orang masuk surga untuk tidak mengalami kebinasaan selama-lamanya adalah orang yang percaya kepada Yesus yang telah datang sebagai Tuhan Juru Selamat, mati di atas kayu salib, kemudian orang itu menerima dia secara pribadi, dan orang yang sama atau orang itu juga mematikan di dalam dirinya segala sesuatu yang bersifat kedagingan, keduniawian. Itu jelas di dalam Alkitab, bukan dengan cara ini, cara itu. Apakah wajib pergi ke Israel? Tanah suci, karena dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan pada hari raya Paskah. Ada lagi aturan 3 kali setahun, dikatakan dalam Alkitab itu wajib. Lalu kemudian mereka harus membawa sesuatu, karena itu berkata di dalam Alkitab itu, janganlah kamu menghampiri Tuhan dengan tangan hampa. Nah, mungkin kalau saya membandingkan dengan saudara kita di sebelah itu, ada haji, tetapi ada umroh. Nah itu, jadi haji itu sekali setahun, seperti bangsa Yahudi sekali setahun datang merayakan Paskah, tetapi kemudian di antaranya itu ada 3 kali dalam setahun itu. Nah, mungkin itu dinamakan umroh di sebelah. Ya, nah ini sama sekali tidak menjadi jaminan bahwa orang yang naik haji, pergi ke tanah suci beribadah itu kemudian lebih dekat kepada, tidak ada. Tetapi yang Tuhan mau adalah hubungan saudara dengan Tuhan itu lebih baik, lebih benar, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, ini tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh. Ya. Menyembah Bapa di dalam roh. Latar belakangnya adalah orang Samaria beribadah di Bukit Gerizim. Di Bukit Gerizim ada patung-patung. Lalu di selatan Yehuda ada bait suci. Lalu masing-masing orang ini membatasi diri bahwa orang utara tidak boleh ke Yerusalem untuk berbakti karena ini aturan politis. Lalu orang-orang Yehuda sendiri merasa bahwa hanya di bait suci Tuhan hadir. Jadi kalau saudara mau bertemu atau mau beribadah dan mengalami Tuhan hadir dalam ibadah saudara, mesti bait suci di Yerusalem. Tetapi kemudian Yesus datang kepada perempuan Samaria di Sumur Yakob di Israel bagian utara itu, dia berkata, orang itu menyembah di dalam roh. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kemudian
ditafsirkan juga oleh banyak pendeta-pendeta bahwa kalau saudara menyembah Tuhan dengan benar harus bahasa roh. Ini penyesatan pikiran lagi. Yesus di sini tidak sedang berbicara tentang karunia-karunia roh, tetapi berbicara tentang bagaimana relasi saudara dengan Tuhan itu terjalin di dalam roh saudara. Jadi bukan soal tempat, bukan soal posisi tubuh, tetapi bagaimana hatimu itu ada koneksi dengan Tuhan di dalam ibadah. Nah, karena itu saudara dalam ibadah seperti ini ya, hati-hati ya, jangan sampai saudara beribadah secara ritual, tetapi roh saudara itu sebenarnya tidak fokus kepada Tuhan. Ya, tidak fokus kepada Tuhan. Nah, yang benar artinya apa? Sesuai dengan aturan Alkitab. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi, ibadah yang diperkenankan Tuhan itu adalah ibadah yang ada hubungan terkoneksi antara roh saudara dengan Tuhan. Nah, karena itu dalam ibadah, jangan pikirkan gedung gereja, jangan pikirkan suasana, jangan pikirkan alat musik, tetapi pikirkan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara sudah dimerdekakan, karena itu beribadahlah sesuai dengan ekspresi saudara di dalam kehidupan dan di dalam peribadatan saudara. Ada satu ayat dalam kitab Petrus yang saya lupa kutip di sini bahwa kamu sudah merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kebenaran. Nah, artinya apa? Kemerdekaan di sini bukan kemerdekaan tanpa batas, kebebasan tanpa batas, tetapi kemerdekaan di dalam kebenaran, di dalam ajaran Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen di sini adalah kebebasan di dalam berelasi dengan Tuhan. Ya, kebebasan dalam berekspresi, menyatakan bagaimana rasa yang ada di dalam hati saudara dengan Tuhan. Itu bebas, di mana saja, hari apa saja, dan bagaimana saja. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah hatimu dengan Tuhan. Yang Tuhan tuntut sesuai dengan Kolose pasal 2, 16-23 adalah bagaimana saudara berpegang erat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikianlah saudara yang saya sampaikan dari Kolose pasal 2 ayat 16-23. Memang saya kembangkan menjadi sebuah khotbah gitu, karena saya memang terpengaruh oleh situasi di mana banyak gereja sekarang ini yang tanpa sadar, jemaat sekarang yang tanpa sadar telah digiring oleh pemikiran-pemikiran dari pendeta dan orang-orang tertentu dalam gereja untuk memutlakkan satu aturan yang sebenarnya itu tidak mutlak. Tetapi bukan berarti salah, ya. Tidak salah, tetapi juga tidak mutlak. Itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Ya, baik Pak Sam, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai. Dan seperti biasa ya, di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-24 ya Bapak Ibu. Dengan temanya adalah analisis perintah ke-9, jangan bersaksi dusta. Yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri.
Kemudian di hari Sabtu 8 Februari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema 5 level kepemimpinan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya Bapak Ibu, masih ada kelas terakhir dan kita belajar tentang bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-30 dengan temanya adalah translating kata verb continue definite direct object DDO yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu. Soalnya channel Cahaya Firman kami yang terdahulu itu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman_C3X. Dan Bapak Ibu juga tolong subscribe channel YouTube kami yang satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan Bapak Ibu di channel Sema Adonai Plus ini, Bapak Ibu dapat melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman yang terhapus dahulu. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama acara-acara Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kami kepada yang lain, berarti sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk jadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ali. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Baik, langsung saja Pak Dona Dawolo dari Pulau Nias. Dipersilakan langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Sam. Salam Pak Daniel. Salam Pak Dona. Baik Pak, ada yang mau saya tanyakan Pak mengenai tadi kemerdekaan Kristen, khususnya dalam hal boleh makan segala jenis makanan. Yang mau saya tanyakan di sini Pak mengenai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 dan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 25. Di sana ada beberapa hal yang tidak boleh dihindari, termasuk mengenai darah. Nah, jadi sekarang ini kita melihat Pak, ada juga orang percaya yang boleh makan darah dan ada juga yang tidak boleh makan darah. Nah, kira-kira bagaimana dengan hal itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi apa yang ditulis oleh
bukan oleh Paulus ya di Kisah Rasul pasal 15 ini, oleh Lukas. Tetapi apa yang ditulis oleh Lukas itu adalah keputusan dari sidang gereja mula-mula, yaitu bahwa ada semacam satu keengganan untuk menerima bulat-bulat jemaat yang ada di utara, ya, jemaat Antioquia itu, oleh karena kemudian mereka menemukan sepertinya yang tadi saya katakan itu, bebas makan apa saja. Nah, karena kebebasan yang dikembangkan di gereja Antioquia itu sepertinya menjadi sandungan bagi gereja di Yerusalem, maka orang-orang kunci di gereja mula-mula di Yerusalem itu, salah satunya adalah Yakobus sebagai soko guru, itu harus berpikir secara bijaksana bagaimana supaya gereja ini jangan sampai terpecah, atau gereja Yerusalem sendiri, gereja Antioquia sendiri, lalu tidak ada hubungan. Nah, jadi ini masalahnya. Gereja itu satu, gereja itu esa, dan tidak boleh ada perpecahan. Maka gereja di utara itu harus juga mengerti bahwa betul kamu sesuai dengan Alkitab boleh makan ini, boleh makan itu. Tetapi ingat, jangan sampai karena kamu boleh makan ini, boleh makan itu, lalu tersandunglah jemaat di Yerusalem itu terhadap kamu. Karena itu diambil satu keputusan praktis yang sangat bijaksana, jangan makan makanan yang disebutkan tadi itu. Ya, jangan makanan itu. Itu memang kalau kita kaji lebih dalam lagi, Pak, ini cukup panjang, tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah latar belakang dari diputuskannya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu adalah karena gereja terancam terpisah antara gereja utara yang boleh, sementara gereja Yahudi yang sudah mendarah daging dengan aturan tidak boleh. Nah, mengenai makan darah, ya ini memang persoalan yang juga seperti yang saya katakan tadi di Toraja itu. Nah, sekarang di Tanah Batak gitu. Ya. Orang Batak sudah terbiasa dengan makan darah. Lalu kemudian ada gereja tidak boleh makan darah karena Alkitab memang mengatakan jangan makan darah. Pertanyaannya adalah, apakah karena tidak makan darah masuk surga dan makan darah masuk neraka? Ataukah sekarang kita harus menjaga jangan sampai karena makan darah orang-orang tertentu menjadi tersandung. Lalu kemudian tidak makan darah pun orang lain menjadi tersandung. Nah, saya di sini tidak memutuskan makan atau tidak makan, Pak. Tetapi yang saya mau lebih tekankan adalah jangan sampai karena makan darah orang lain tersandung. Tetapi jangan juga berpikir bahwa supaya masuk surga jangan makan darah. Jadi kaitannya dengan keselamatan, kaitannya dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi agak mengambang jawaban saya untuk yang keduanya, Pak, ya. Tetapi sekali lagi yang Paulus tekankan itu, aku boleh makan apa saja, termasuk makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Dipersembahkan kepada berhala dalam pemikiran Paulus itu adalah tanda kutip. Karena bagi Paulus di ayat yang lain itu, bagi kita orang percaya tidak ada berhala. Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalaupun kelihatannya dipersembahkan kepada patung-patung, itu hanya keyakinan orang itu. Tetapi bagi saya sebagai hamba Tuhan Paulus, ya, itu sama sekali tidak ada Allah itu. Jadi karena itu makanan itu pun boleh saya makan. Karena itu dia berkata begini, kalau kamu diundang ke rumah orang lalu kamu disuguhi makanan apa saja, jangan tanyakan ini makanan dari mana, ini makanan, pokoknya makan dalam nama Yesus. Doa dikuduskan dengan doa dan firman ucapan syukur. Nah, tetapi kalau kira-kira di situ ada orang yang ragu-ragu, lalu dia berkatakan, Pak, ini ada darahnya, Pak, ini makanan dari orang mati, ya, itu berarti di dalam hati orang itu sudah ada semacam ganjalan. Nah, karena itu kita mesti tahu menempatkan diri, ya, jangan sampai karena kita makan itu lalu orang menjadi tersandung, ya Pak, ya. Jadi
soal makan darah atau tidak makan darah, dalam hal ini saya mesti hati-hati juga untuk menyampaikan, tetapi saya mau tegaskan dua hal, ya, bahwa jangan sampai karena makan darah orang tersandung, tidak makan darah orang tersandung. Lalu yang kedua, hubunganmu dengan Tuhan, keselamatanmu itu tidak ditentukan oleh makanan apa yang kau makan. Itu penekanan saya. Jadi bagaimana Pak Dona menafsirkan apa yang saya sampaikan itu kiranya Roh Kudus dapat meneguhkan hati Bapak, ya. Makanan apa saja boleh, ya. Tetapi jangan makanan itu membuat orang lain menjadi jatuh tersandung. Tuhan Yesus berkati Pak Dona. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dona. Silakan yang kedua Ibu Yanti ya. Langsung Bu Yanti dari Jerman. Halo Bu Yanti. Halo Pak. Ya, salam Ibu Yanti. Udah. Shalom Pak Ya. Daniel. Terima kasih Pak Sam. Masih tentang makanan Pak Daniel. Dalam perjamuan kudus kita kan menurut Alkitab wine atau anggur dan roti. Yang kita praktekkan saat ini tidak semua, tetapi di gereja kami itu memakai jus wine atau jus anggur gitu Pak. Bagaimana saya menjelaskannya kepada mereka yang bertanya kepada saya kenapa harus diganti dari wine, dari alkohol ke jus anggur. Itu satu. Kedua, saya mendapat undangan dari kenalan yang tinggal di Nederland. Mereka itu ada di dalam gereja Sabat yang mengerjakan mengerjakan persekutuannya itu hari Sabtu, tidak hari Minggu, dan menjelaskan kepada saya panjang lebar. Bagaimana saya menolak ajakan mereka dengan penjelasan berdasarkan firman Tuhan itu, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya mulai dari yang kedua. Saya kira Ibu tidak berdosa kalau beribadah pada hari Sabtu. Tidak berdosa kalau ibadah dengan orang-orang yang menganut paham hari Sabat itu sebagai hari yang khusus untuk berbakti kepada Tuhan. Karena setiap hari kita beribadah kepada Tuhan itu boleh di mana saja dan bagaimana saja. Jadi kalau memang Ibu ada alasan untuk tidak hadir, ya katakanlah bahwa saya tidak hadir karena harus mengurus ini dan itu. Tetapi kalau Ibu bisa hadir di situ, ya hadirlah. Tetapi pada saat Ibu sedang beribadah, beribadahlah kepada Yesus di dalam roh, di dalam iman, dan tidak usah berpikir bahwa hanya ibadah pada hari Minggu yang diperkenankan Tuhan. Ibadah pada hari Sabtu pun itu diperkenankan Tuhan. Soal ajaran yang Bapak Ibu terima di dalam ibadah itu Ibu filter. Kan tidak mutlak harus Ibu lakukan. Tetapi Ibu bawa pulang, sampai di rumah Ibu saring kembali, dan apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan Alkitab. Itu yang pertama. Kemudian mengenai anggur dan roti perjamuan. Saya sungguh percaya kenapa Tuhan Yesus memakai roti dan anggur. Karena itulah yang ada di Israel pada waktu itu. Ya, itulah yang ada di Israel pada waktu itu. Nah, soal beralkohol atau tidak beralkohol, nah itu saya tidak ada kajian apakah anggur yang dipakai Yesus itu anggur yang sudah puluhan tahun difermentasi atau anggur yang baru diperas gitu. Itu saya tidak ada data di situ ya. Tetapi bagi saya bahwa itu sangat kondisional, situasional sesuai dengan konteks budaya dari orang-orang Yahudi, yaitu roti dan anggur. Bagaimana kalau di tanah Papua yang orang Papua hanya ada petatas, hanya ada di minuman tradisi di apa itu? Mungkin katakanlah Fanta, katakanlah Coca-Cola. Bagi saya bukan soal bendanya itu, tetapi bagaimana di dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus itu, Bapak Ibu betul-betul memahami apa makna dari sakramen perjamuan kudus itu, yaitu mati bersama Yesus, kemudian
memberitakan tentang kematian Yesus sampai selama-lamanya. Mengenang kematian Yesus di atas kayu salib untuk diri saudara, lalu kemudian mengumandangkan kematian Yesus itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi itu hakikat dari perjamuan, kematian Yesus dan tanggung jawab untuk memberitakan kematian Yesus sampai pada akhir zaman. Ya, ini sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat kontekstual. Ada yang bilang begini, Pak, di kampung kami tidak ada anggur, tidak ada roti. Tetapi yang ada, katakanlah minuman yang paling itu ya tuak. Ya, bolehkah orang melaksanakan perjamuan dengan tuak dan mungkin bukan roti tetapi katakanlah seperti orang Papua bilang kasbi, ubi kayu. Bagi saya sangat kontekstual. Tetapi intinya adalah hakikat perjamuan itu tidak boleh diganggu-gugat. Mengenang kematian Yesus di atas kayu salib, lalu memberitakannya kepada segala bangsa. Itulah dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-26. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu harus memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali pada kali yang kedua. Jadi jangan dikaitkan dengan kesembuhan, jangan dikaitkan dengan mujizat. Ya, soal terjadi mujizat pada saat melakukan perjamuan kudus itu otoritas Tuhan. Tetapi jangan mengkaitkan perjamuan kudus itu dengan mujizat, bahwa supaya kamu sembuh, supaya kamu mengalami kemenangan, minum anggur perjamuan dan makan roti perjamuan. Itu hakikatnya menjadi bergeser. Saya kira itu Bu Yanti. Jadi boleh, ya menurut saya boleh sesuai dengan situasi di mana Ibu berada. Kalau orang Timur, orang Manado, cap tikus atau sofi-sofi kata orang Timur, apakah boleh? Ternyata setelah saya cicipi bahwa cap tikus itu kalau kita minum 1 sloki itu sama sekali tidak ada dampaknya. Tetapi kalau kau minum 1 botol, ya jangan salahkan kalau kau berjalan lalu kau jatuh di dalam got. Ya, itu dan Alkitab tidak menyuruh untuk minum 1 botol. Tetapi 1 sloki untuk menghangatkan badan. Paulus berkata kepada Timotius, janganlah engkau hanya minum air putih saja, tetapi minumlah juga anggur demi pencernaanmu dan demi kesehatanmu. Nah, jadi cap tikus tapi ini jangan di ini ya Bapak Ibu ya, jangan diekspos ya bahwa Pak Daniel menyuruh perjamuan kudus dengan cap tikus ya, jangan ya. Ya. Tetapi seandainya pada situasi tertentu itu, bagi saya itu tidak melanggar ya, tidak melanggar. Tetapi jangan cap tikus lah ya, terlalu ekstrim ya. Kalau tuak di tanah Batak ya mungkin masih agak bisa ditoleransi. Tetapi seandainya, saya katakan seandainya, dan 1 sloki yang berapa cc itu cap tikus tidak pengaruh ya, bahkan itu sangat baik. Saya kira itu Bu Yanti, mungkin agak ekstrim jawaban saya, tetapi saya harap esensi jawaban saya itu Ibu bisa tangkap dan bukan soal benda-bendanya tadi ya. Tuhan Yesus berkati Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom dan live streaming di channel YouTube Cahaya Firman. Kalau ada yang kurang jelas, masih ada sesi yang ke-6 minggu depannya. Bisa ditanya berhubungan dengan topik pada malam hari ini kalau masih ada waktu. Karena waktu kita hari ini sudah hampir habis, saya hanya kasih komentar sedikit atau tanggapan yang ayat 16 itu, masalah makanan itu bagi saya sudah mengalami dan saya bisa menguasai diri saya untuk makan ini, untuk minum ini. Itu suatu pergumulan bagi saya, bisa menguasai diri, itu satu. Dan yang boleh beribadah hari apa saja itu, dulu saya menafsirkan bahwa orang-orang yang beribadah hari Sabtu itu penafsiran mereka itu salah. Tetapi saya setelah mendengarkan eksposisi pada malam hari ini, saya sudah bisa menerima. Jadi semuanya hari apa saja bisa ibadah. Itu aja komentar dari saya Pak Daniel. Mungkin kalau ada tambahan atau sebagai closing statement bisa ditambahkan dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sam. Ya, mengingat konsumsi konten YouTube sekarang ini banyak khotbah yang dipotong-potong, kemudian diambil yang menurut dia baik, maka saya tegaskan sekali lagi,
Saya tidak menyuruh melakukan perjamuan kudus dengan topi cap tikus dan topi miring ya. Tetapi seandainya, nah itu saya katakan itu, seandainya ada yang melakukan itu dan dalam porsi seperti itu bagi saya tidak berdosa ya. Yang dilarang Alkitab adalah mabuknya. Nah jadi saudara, apa yang Paulus katakan dari Kolose pasal 2, 16 sampai 23 itu adalah satu, kemerdekaan di dalam roh saudara beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu ekspresikan kemerdekaan itu di dalam setiap ibadah, tetapi hati-hati jangan sampai karena ekspresi saudara menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi bukan tambahan tetapi pengulangan penegasan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam perikop yang kita baca pada malam ini intinya di situ. Nah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, membuka pikiran supaya dengan demikian saudara bisa menempatkan diri secara pas di hadapan Tuhan dan juga secara pas berkenan di hati sesama orang percaya dan yang tidak percaya. Tuhan Yesus berkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini kami sudah mendapatkan ajaran dari firman Tuhan, khususnya Kolose 2, 16-23. Kiranya apa yang sudah kami pelajari bersama-sama ya Tuhan, itu dapat memberikan kepada kami suatu pencerahan yang lebih dalam, pengarahan yang lebih pas, sehingga dengan demikian di dalam kami mengekspresikan diri kami di dalam ibadah kepada Tuhan itu juga dapat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus dapat terus-menerus menerangi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini kami dapat pahami secara lebih pas. Kami berdoa mengakhiri pembelajaran eksposisi kitab Kolose pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi. Sampai di sini pelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.